Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Tema kita hari ini masih tentang surga menanti di ujung restu. Nah, balasan bagi istri yang lalai dengan izin suami. Ada balasannya, Bu. Bukan cuma WA doang ada balasannya. Kalau ibu lalai terhadap izin suami, ada balasannya. Nanti akan dibahas sama Abi, lanjutkan ya Abi ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa Abi, berdua ada pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun Instagram @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari @Sri_Kurnia_Widodo. Assalamualaikum Ustadz Abi Gifran dan Bang Bedu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sri Bantul dari Jogja. Saya Sri dari Bantul, Jogja. Sri dari Bantul. Iya, bukan Sri Bantul, Sri dari Bantul, Jogja. Jogja. Iya. Ustadz Abi mau tanya dong. Boleh. Saya adalah seorang guru yang kebetulan mendapatkan tanggung jawab untuk mendampingi siswa lomba di kota lain. Acaranya 2 hari. Oh, di Makanya luar. saya memutuskan untuk menginap. Sebagai istri yang baik, saya sudah izin ke suami perihal ini. Tapi suami enggan membolehkan pergi karena saya masih punya bayi yang harus minum soda. Susu. ASI Susu. ya. Yang harus minum ASI ya. Air soda ibu, air susu ibu ASI. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke suami kalau mau stok ASI. Jadi ASINya disimpan di pompa dulu, di pump ya, di pompa. Ya. Terus disimpan di freezer ya Bu ya, kulkas ya. Kemudian di dikasih ke anaknya kalau dia pergi gitu kan. Ya. Nah, jadi untuk urusan susu ASI si kecil aman nih. Tapi ya nggak gitu. Suami tetap kekeh nggak memberikan izin. Saya jadi serba salah Abi. Satu sisi saya mendapatkan tanggung jawab dari sekolah, di sisi lain saya nggak dapat izin dari suami. Akhirnya karena nggak enak dengan pihak sekolah, saya tetap berangkat menemani siswa. Berangkat tanpa izin berarti ini biar. Saya sadar itu berdosa Ustadz. Tapi apakah dosa saya sama besarnya dengan istri di luar sana yang sama sekali nggak izin ke suami ketika pergi? Mohon jawabannya Ustadz. Oh ini mah izin nggak dikasih tapi ngebrontak pergi, ngebangkang. Ada izin dulu. Apakah sama dengan istri yang nggak izin sama sekali dosanya? Iya. Seperti itu. Baik. Masih ngukur dosanya, tetap aja dosa ya Bi. Tetap sama ya. Silakan Abi. Udah dong dijawab. Lah, nggak maksudnya jatuh kan Bi? Ya, terus Bi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Betapapun kita bisa segalanya, tetap suami itu adalah pemegang keputusan. Benar? Kita bisa nyaman di luar, tapi lebih nyaman lagi kalau suami kita tenang. Benar enggak? Kita bisa lebih hebat di luar, tapi di depan suami kita tetap bukan siapa-siapa. Benar apa enggak? Maka betapapun itu, apa yang tadi disampaikan, seyogianya hal apapun yang membuat itu lalu kita tetap harus ada izin pada suami, jangan pernah untuk kita tidak taat kepadanya. Apapun alasannya, apalagi ini masih punya bayi yang butuh bukan hanya ASI-nya, bukan ASI-nya, tapi lebih kepada kasih sayang, kehangatan seorang ibu, lindungan seorang ibu terhadap anak yang baru lahir. Maka kalau kita logiskan apa yang dilarang oleh suami ini jelas harus ditaati. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingganya tinggal kita bagaimana caranya memanage agar walaupun kita tidak ada wakil yang lain yang bisa menggantikan. Benar? Benar. Karena apa? Rumah tangga lebih dari segalanya.
Kenyamanan suami lebih dari segalanya. Kepercayaan suami lebih di atas segalanya. Kalau suami udah mulai kecewa, suami udah mulai capek, suami udah banyak dikeselin, kira-kira suami bisa membanggakan kita apa enggak? Tidak. Maka apa yang harus kita lakukan? Ambil, nurut, dan ikuti apa yang jadi keinginan suami kita. Ini yang terpenting. Sehingga adalah apa? Jangan sampai gara-gara kita akhirnya tidak taat sama suami kita, ini menjadi awal malapetaka dalam rumah tangga. Betul apa betul? Banyak rumah tangga yang hancur tiba-tiba. Kenapa? Karena cuma satu persoalannya, suami tidak dihargai oleh istri. Istri yang kadang-kadang merasa benar sendiri, sehingga adalah apa? Kita akhirnya membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ini yang akhirnya timbul perpecahan, timbul merasa tidak nyaman, timbul akhirnya hidup masing-masing. Ada yang begitu? Ada? Enak nggak di rumah satu rumah tapi hidupnya masing-masing? Enak apa enggak? Nggak enak. Maka jadilah istri yang solehah, orang yang gampang dan mudah tidak taat kepada suami. Ada hal yang Allah berikan kepadanya, balasan kepada mereka yang tidak izin pada suaminya, yang tidak taat pada suaminya, yang tidak memberikan ketaatan kepada suaminya. Yang pertama, Allah tidak pandang dengan rahmat kepadanya. Na'udzu. Bayangin kalau suami marah, Allah marah. Pengen Allah marah? Pengen apa enggak? Maka kalau enggak mau Allah marah, jangan bikin suami kita marah. Betul apa betul? Ada di sini yang bikin suaminya marah-marah mulu. Mana orangnya? Romanya suami di rumah kesel mulu. Ada yang begitu? Ada. Di rumah suami enggak betah terus. Ada yang begitu? Ada. Karena istrinya ngomel mulu. Ada yang ngomel mulu di sini? Ada. Mana orangnya? Yang pertama. Yang kedua, saat istri keluar rumah tanpa izin suami, maka semua kebaikannya tidak dinilai ibadah oleh Allah. Rugi apa enggak? Rugi banget apa rugi aja? Bayangin, termasuk salah satu yang dianggap nusuj, kalau ada istri keluar rumah tanpa ridho suami. Istri walaupun niatnya mau ngaji, Bu, suami di rumah ditelepon, Pak, mak lu udah ngaji ini, maafin tadi nggak izin, itu jemuran angkatin. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Udah nggak izin nyuruh lagi. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, betapapun itu kebaikan di tempat ngaji kah, kita mau ngaji, kita mau kemanapun, kalau nggak ada redonya suami, semua itu tidak dinilai pahala. Rugi apa enggak? Rugi. Maka walaupun itu kebaikan, tetap harus izin sama suami. Dan yang ketiga apa? La'anallahu malaikat wa ghadabahu. Allah melaknat, malaikat melaknat, dan malaikat paling marah kalau istri nggak pernah memberi kasih sayang sama suaminya. Na'udzu. Sehingganya pantas ada hadis Nabi yang luar biasa dan begitu populer. Siapa istri yang soleh dan dia akan masuk pintu surga dari manapun yang dia kehendaki. Siapa yang ketika dia jadi istri taat kepada suaminya. Alhamdulillah. Jadi pulang dari kajian siap taat sama suami, siap tambah sayang sama suami. Depan suami senyum siap, depan mertua senyum siap, depan anak senyum siap, nggak ada orang ketawa sendiri siap. Berarti itu orang. Baik, Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Baik, sekarang berikan kesempatan siapa yang mau bertanya. Siapa mau bertanya? Siapa yang mau Abi? Banyak tuh. Udah ada istrinya. Udah ada Abi ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin curhat sebenarnya ya Bi. Boleh. Sebentar aja. Boleh Bu. Ya.
Dari siapa, Jadi, Bu? oh iya, lupa kan jadinya. Nama saya Lisindriati, saya dari Majelis Taklim Al Istiqomah Majalaya Karawang. Iya. Izin curhat. Iya. Tadi Jadi nama siapa? panggilnya apa saya? Lis. Siap, Ibu Lis. Izin curhat. Teh Jadi Lis. ceritanya gini Pak Ustadz. Iya. Jadi pas zamannya saya masih punya anak satu. Anak satu. Sekarang Anak kedua. Oh, beda Iya. dikit pasti. Iya benar dikit. Nah jadi ceritanya kan, saya kan orangnya kan memang gak sabaran Nggak gitu. sabaran. Pengennya cek gitu. Iya. Pengen sesat-sesat. Nah gitu. Sedangkan suami kan orangnya lemah lembut banget. Lambat. Gitu ya. Iya lemah lembut banget. Nah kan ceritanya pampersnya si kakak waktu Iya. itu tuh habis. Saya tuh udah dari pagi tuh udah ngomong. Yang ceritanya masih baik nih. Iya, masih Belum baik. keluar nih emosinya. Belum, ya. Tuh, yang tolong dong beliin Pokoknya pampers Aisyah gitu. dah Aisyah. Iya ya. Iya. Nah, terus dah kan, iya ntar kata si ayah kan. Benar. Terus dah, ayah ini tolong, ntar keburu habis kan Iya. gitu. Ayah kan bentar lagi berangkat kerja, itu udah manggilnya ayah tuh, udah mulai rada naik Dari tuh. yang Rada. ayah, perubahan. Nah, Perubahan udah gitu. subjek Oke. panggilan. Objek Nah, sama udah. nih Pampers nih, apa popok. Masalah pampers doang Masalah ini, popok nih ya. gitu. Pagi-pagi tuh ya Allah. Iya, iya. Terus udah kan kata suami, iya Bu, Iya. nanti sabar kata dia kan gitu. Ntar ayah beliin. Akhirnya udah 6:30, si ayah pengen berangkat kerja. Kan bener kan kata saya udah bilang gitu. Kan ini gak bakal dibeliin lagi dah. Saya bilang kayak gitu. Abis siang ayah kan, lu kan gua kata juga apa? Udah beda lu sekarang ya. Naik tuh naik. Naik ya. Udah mulai emosi tuh. Iya, iya. Iya Bu nanti sabar. Oke dah akhirnya sampailah si suami pulang kerja jam 5. Itu saya tanya, akhirnya. yang masih yang Oh gitu. balik lagi ya. Ya. Ada baru pulang capek ya. Capek. Takut berantem. Nah, Yang salim tangan. popok udah ya. Nah, gitu. salim tangan yang gimana tadi titipan ibu udah dibeliin belum? Aduh, astagfirullah lupa. Dia tahu wah bakalan ada perang Baratayuda kan di huru-hara, rumah. huru-hara, iya. Nah, akhirnya dia juga manggil Yang dong. Maaf ya Yang, ayah lupa. Cie, gitu ceritanya. Akhirnya lupa popok yang. Nah, terus saya bilang, tuh kan bener kejadian kan yang ibu bilang. Saya bilang udah nerocos dah tuh. Udah 20.000 kata keluar lah itu ya. Tuh, terus ayahnya cuma diem aja. Terus akhirnya saya ngambil motor kan. Terus kata si ayah, Yang mau kemana? Ini udah mau maghrib, nanti hujan. Saya bilang gitu kan. Oh, udah ada perubahan. Kencang-kencang. Udah emosi Mau tuh. kemana udah. yang maghrib? Kan hujan. Dah tuh keluar saya naik motor. Padahal mah cuma ke depan komplek doang gitu kan. Bener kan kejadian saya nabrak tukang cilok. Masya Allah. Itu ya Allah. Udah gitu. Saya mah nggak apa-apa luka cuma sedikit doang. Ciloknya berantakan. Nah, cilok kayak berantakan. Ya Allah sayang banget tuh cilok udah. Ada enak gitu cilok lu kayak gitu. Iya. Kata si ayah gua belum gajian kacau. Bumbu kacangnya berserakan. Aduh. Nah udah habis itu dari situ kan saya luka akhirnya kan di depan komplek itu akhirnya ngomong nih ke suami kan. Bagus dia bilang gitu. Itu istrinya jatuh di depan. Terus si ayah datang kan, kebetulan si Dede mah sama yang bantu-bantu di rumah kan. Terus dia dengan sabarnya gitu, ibu nggak apa-apa. Terus saya nangis kan, Iya. Yang maaf ya ibu nggak ini sama udah nggak apa-apa nanti tukang ciloknya ayah yang ganti. Itu saya nangis itu di situ. Ya Allah. Tapi ayahnya sambil mengikuti cilok, udah nggak apa-apa. Kalau ciloknya ayah ganti. Ya. Udah mau pulang ya, pulang. Bilang. Iya. Ya, ciloknya udah papa ganti, papa pulang. Rasa tanah ciloknya. Nah dari situ tuh saya kan pulang, terus saya di rumah saya minta maaf, maksudnya ya maaf ya ibu nggak dapat restu dari ayah tadi, malah ibu juga ngebentak gitu kan, nada ibu udah tinggi, mohon maaf ya. Terus kata ayahnya nggak apa-apa kok Bu, ayah juga yang salah, kata dia gitu. Wrong wise banget nah makanya suaminya. ibu-ibu jangan kayak saya ya. Iya. Cukup saya saja. Iya. Popok udah dapat belum popok nih? Masalah popok belum dapat, belum nggak dapat. Popok udah bencana udah lutut terus. Ya gitu, jadi mohon pencerahan dari Pak Ustadz, soalnya saya kan juga orangnya emosian kadang. Iya.
nggak, ya itu pengennya buru-buru, pengennya iya, ini. Nah, masukannya dari Pak Ustadz gimana saya bisa nurut sama suami. Niat beli popok, keluar 200.000 buat ganti tukang cilok ya. Lebih bang, lebih. Ya. Gerobak penyok, cilok berantakan, motor rusak, dengkul lecet. Mana ada tetangga yang ngomong. Balasan lalai izin suami itu. Kata tetangga, tante tadi mah tante nggak usah diiniin, dah ciloknya kita beli aja tante, katanya gitu. Oke, ya itu jadi pertanyaannya adalah, yang jadi pertanyaannya adalah yaitu mohon pencerahannya pencerahan aja. kepada Ustadz. Ini mau usah dicerahin dong. Gak usah dicerahin, udah gelap banget ini mah. Gitu, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Abi. Bu. Alhamdulillah. Kadang Bu, tanpa ibu sadar, kita ini banyakan nyuruh sama suami. Bener nggak? Betul. Coba yang lebih sabar sebenarnya ibu apa suami? Suami. Kalau kita bayangin, kita pikirin ya Allah, padahal gue tuh ngeselin banget sama suami gue. Betul. Kalau kita pikirin ya Allah, dia sabarnya banyak. Dia itu, suami itu saat diam itu adalah final Bu. Seorang suami kalau udah diem dia berarti keputusan terakhir. Kenapa? Kalau dia lawan, istri itu nggak pernah mau salah. Bener nggak? Makin dilawan makin jadi, makin didebat makin rame. Bener. Makin disalahin makin marah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oh, yang dapat tukang cilok. Polilis ya. Ya, maka Bu, saat kita mikir ternyata sebenarnya suami kita tuh udah sabar banget, udah nerima banget, dikeselin nerima, diomongin nerima. Kadang kita malah kalau ngomel nggak kenal waktu. Dia nyampe kantor diomelin, pulang dari kantor diomelin, lagi di kerjaan diomelin, nggak ngangkat telepon salah, diangkat salah, video call salah, nggak video call salah mulu. Gua juga disalahin mulu sama. Betul. Tapi Bu, saat pun ketika suami kita nyebelin sama kita, pernah saat ketika suami ngeselin, nyebelin, bikin jengkel, bikin hati kita kecewa, tetap kita harus taat sama suami. Tuh, sekecewa apapun kita, jangan merubah ketaatan kita kepada suami kita. Betul apa betul? Jangan gara-gara suami kita sering ngecewain kita, bikin kesel kita, bikin marah hati kita, lalu kita bikin kopi kagak mau buat suami kita. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tuh, betapapun kita marah, betapapun kita kesel, betapapun kita kecewa, semua itu nggak boleh merubah ketaatan kita kepada suami kita. Bener enggak? Kan banyaknya yang begitu, kesel dikit suami suruh gosok baju. Pagi-pagi dia ngomel sama anaknya, lakinya diomelin juga. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tuh yang nabrak tukang cilok. Betul. Akhirnya tuh suami mau kerja, ya Allah, ngambil baju sendiri, dia gosok sendiri, istrinya ngomel-ngomel nggak jelas. Betul. Itu yang disebut la'anal malaikat. Malaikat ngelaknat kepada istri-istri yang demikian. Maka Bu, saat suami ngelarang kita, walaupun kita enggak mau dilarang oleh suami, resikonya bukan buat ibu yang bayar, suami ibu. Bener apa kagak? Kita nggak taat, suami ini nggak redo, ibu keluar tiba-tiba ketabrak mobil, yang akhirnya resiko bukan ibu doang, suami bawa ke dokter. Bener nggak? Duit yang tadinya buat ini jadi onoh, betul apa enggak? Jadi ganti kebutuhan cilok malah jadi banyak, betul. Tetap semuanya jadi banyak, maka ternyata taat itu menyelamatkan. Alhamdulillah. Seperti itu Ibu Lilis ya. Oke Ibu Lilis,
Tepuk tangan buat Ibu Lilis. Lilis Indriati. Setelah Ibu Lilis Indriati siapa lagi? Ada lagi? Tanya mana? Ibu. Oh, iya. silakan Ibu. Sebelah sini Ibu. Oke. Boleh berdiri Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati Bu Sumiati. dari Majelis Taklim Darul Ihsan Bojong Gede Bogor. Bojong Gede Bogor. Mau bertanya Abi, Iya. Boleh. di sini ada empat Tempat apa Bu? ada empat keadaan yang harus Istri jalanin tadi. yang diharuskan istri izin kepada suami. Iya, betul. Yang pertama puasa sunnah. Benar. Betul. Dan yang kedua bila keluar rumah. Betul. Ya. Yang ketiga menerima tamu. Iya. Yang Laki-laki. keempat memakai uang suami. Iya. Yang kelima ada Bu. Beli popok ketabrak cilok. Harus izin sama. Iya. Iya. Yang saya mau tanyain Abi, saya punya teman lama. Teman lama. Udah karatan udah lama tuh Bu ya. Iya, teman lama. Bestie lah, friendship lah ya. Betul. Sahabat lama. Nah, dia itu dulu agak kurang baik. Sama. Pekerjaannya ya ada yang pekerjaannya ada yang kurang baik, yang tidak halal gitu. Jadi suami tuh kurang setuju gitu. Ibu berteman Sama katakan sahabat ibu, ibu. sama teman ibu itu. Nah, pas suami lagi liburan ada di rumah, temen itu datang, si temen itu datang ke rumah. Iya. Saya sambut dong, saya bikin teh ke dapur. Suami marahin ke rumah. Kata suami gini, bilangin ya temannya tuh jangan sekali lagi datang ke rumah gitu. Suami nggak nyaman ya dengan teman ibu. Teman ibu datang ke rumah. Iya. Padahal masa lalunya, karena pekerjaan masa lalunya. iya. Atau masih bekerja seperti itu sampai sekarang? Enggak, padahal alhamdulillah insya Allah udah membaik, udah baik. Tapi suami tetap nggak kurang suka gitu. Iya. Yang saya tanyain, apakah saya berdosa kalau saya menerima tamu tanpa izin dari suami, sedangkan tamu itu kan perempuan? Itu tamunya perempuan ya? Perempuan, iya. Iya. Itu aja Abi. Suami nggak suka hanya pekerjaan masa lalu. Teman ibu yang kurang bagus itu. Yang kurang baik itu. Oke. Itu aja Abi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita akan jawab bagaimana Abi memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Sumiati. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, Raih Berkah Menuju Jannah.